karena orang Indonesia ini yang pinter banyak ya Mas ya, yang jujur ini yang minim. Seperti nama apa Instagramnya Mas Praswat nih, berani jujur pecat gitu ya Mas ya. Jadi kenapa KPK independen itu nggak ujuk-ujuk, KPK dasar nggak mau diatur, KPK nggak mau tunduk sama pemerintah, enggak, diatur di dalam konvensi PBB gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada malam hari ini, setiap Selasa malam di episode bercerita yang ke-66. Berbagi cerita di balik berita, dan tema kita pada malam hari ini adalah peristiwa G30 STWK dan masa depan KPK. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Mas Praswat. Ini adalah penyidik KPK yang akan dinonaktifkan pada 30 September 2021 nanti. Tapi sebelum kita diskusi, saya akan sedikit memberikan spoiler kepada teman-teman terkait diskusi kita pada malam hari ini terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak henti-hentinya menghadapi berbagai guncangan. Lembaga yang dinilai sebagai anak kandung reformasi dan idola baru bagi masyarakat tersebut terus mengalami perundungan dari berbagai kalangan yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Dulu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar terjerat kasus pidana tragedi Cicak versus Buaya yang dipicu oleh perseteruan antara salah satu petinggi Polri Susno Dwaji dengan dua wakil pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Revisi Undang-Undang KPK dan kini adalah pemecatan 56 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pimpinan KPK telah mengirimkan surat purna tugas atau pemberhentian secara terhormat bagi mereka, terhitung nanti pada 30 September 2021. Peristiwa ini dengan nada satir disebut sebagai peristiwa G30 STWK. Lalu bagaimana nasib KPK ke depan? Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, Bang Praswat Nugraha. Oke, Mbak. Ya, mungkin saya mulai dari ini dulu kali ya Mbak ya, bahwa sebenarnya yang harus kita pahami bahwa pegawai KPK itu sebelum Undang-Undang 19 2019 yang kemarin itu kita menimbulkan gerakan reformasi di korupsi itu ya Mbak ya, yang seluruh Indonesia waktu itu demonstrasi, seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, sampai bahkan korban teman-teman mahasiswa, ada beberapa pahlawan reformasi yang nama-namanya juga kita abadikan jadi nama aula. Kebetulan saya lagi di gedung Academic Corruption Learning Center di ACLC, dan aula utamanya kita namakan gedung aula utama Randi Yusuf. Jadi sahabat kita Randi dan Yusuf serta beberapa sahabat lainnya, ada Maulana, ada Bagus, ada teman-teman lain yang saya sebutkan satu-satu itu menjadi korban, dan almarhum ada beberapa beliau gugur. Salah satunya itu kawan Randi Yusuf, Mas Randi dan Mas Yusuf itu gugur di Sultra kalau nggak salah di Kendari. Mereka berdua ditembak saat itu pada saat melawan aksi reformasi di korupsi. Jadi sekalian juga di dalam live IG ini, jika ada keluarga beliau berdua, salam hormat dari kami semua, dari seluruh KPK, seluruh pegawai KPK kepada pahlawan kita, Bang Randi dan Bang Yusuf. Dan nama beliau berdua sampai hari ini diabadikan di aula kita, aula utama gedung Academic Corruption Learning Center, jadi aulanya Randi dan Yusuf. Nah, di 2019 itu direvisilah undang-undang kita yang mengalihkan status kami dari pegawai negara, pegawai penyelenggara negara, pegawai negeri, menjadi pegawai negeri sipil, ASN gitu. Iya, iya. Jadi bukan kemudian
kami selama ini tidak memiliki status kepegawaian, bukan. Kami pegawai negara yang dibentuk oleh Undang-Undang 30 tahun 2002, adalah penegak hukum, juga penyelenggara negara, wajib lapor LHKPN. Kami penyidik, penegak hukum, diatur di Undang-Undang KPK 30 tahun 2002. Digaji oleh APBN, menjadi pejabat negara yang diatur di undang-undang khusus gitu. Jadi ada undang-undang khususnya mengatur jabatan kami sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, sebagai penyidik gitu. Tiba-tiba di tahun 2002 kami diwajibkan alih status dari pegawai negara, dari pejabat negara, dari penyelenggara negara yang selamanya diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Itu masuk ke dalam wilayah eksekutif karena kami adalah badan non eksekutif. Kenapa kami badan non eksekutif? Itu ada di pasal 46 United Nations Convention Against Corruption yang sudah kita ratifikasi jadi Undang-Undang 2006, bahwa Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang UNCC PBB bahwa mewajibkan seluruh negara yang meratifikasi Undang-Undang UNCC, United Nations Convention Against Corruption, itu Undang-Undangnya PBB, Mbak, itu konvensi internasional PBB, wajib memiliki anti-corruption agency yang independen di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kenapa KPK independen itu nggak ujuk-ujuk, KPK dasar nggak mau diatur, KPK nggak mau tunduk sama pemerintah, enggak, diatur di dalam konvensi PBB gitu. Nah, Undang-Undang 19 2019 yang kita sama-sama lawan pada saat itu, sampai beberapa korban pahlawan reformasi kita jatuh, itu mewajibkan kami dirubah bentuknya dari penyelenggara negara, dari pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi aparatur sipil negara. Nah ini rupanya dijadikan special purpose vehicle bagi mereka, dijadikan apa ya, semacam disinilah tempatnya mereka berselancar gitu loh, seolah-olah oh enggak, ini kan cuma alih status, ini kan perubahan saja. Yang 20 tahun sudah mengabdi, 17 tahun, 15 tahun, saya sendiri 15 tahun. Ada Pak Damani ke 17 tahun, ada Pak Kokos 18 tahun yang berbakti jelas-jelas ke negara. Itu tiba-tiba dinyatakan tidak lulus. Dijadikan senjata gitu ya, Mas ya? Dijadikan senjata, justru malah jadi alih-alih itu adalah perubahan status, kok malah jadi diberhentikan, dipecat. Bahkan yang juga sangat-sangat menghina akal sehat seperti Pak Damanik misalnya, itu tahun 83 beliau sudah jadi anggota Polri, artinya sudah 30 tahun beliau berbakti kepada negara. Pengiriman tugas ke luar negeri, masuk juga Densus Anti Teror, beliau waktu pada saat di polisi, berdinas di Densus Anti Teror. Di awal-awal pada saat penangkapan Soeharto dulu juga beliau yang turun operasi tahun 2000, 2001. Kemudian ya artinya itu 20 tahun yang lalu dia sudah sampai sekarang beliau jadi Kasatgas di Satgas 1 kebetulan ya. Itu hari ini gara-gara TWK yang 15 menit, 20 menit ini tiba-tiba seluruh 37 tahun pengabdian beliau gitu. Itu yang kemudian kita itu Pak Daman ya, Mas ya? Damanik, yang terakhir. Pak Damanik. Pak Damanik memiliki background seperti itu. Tapi saya ingin bertanya pada Mas Praswat nih. Kalau Mas Praswat sendiri, apakah juga memiliki latar belakang seperti menjadi anggota Polri atau Kejaksaan atau auditor BPKP seperti itu? Mungkin seperti Pak Damanik gitu, Mas? Oh enggak. Sebelum menjadi KPK, sebelum bergabung menjadi penyidik KPK. Saya kebetulan masuk di program CVM 2. Jadi pada saat itu kita di awal KPK berdiri tahun 2005-2006, Mbak, itu ada program calon penyidik. Jadi semacam semacam perwiranya Polri, perwiranya kalau Polri kan ada Akpol ya. Kalau perwiranya Akademi Militer itu ada Akmil, militer.
kadernya itu jadi ada admin. Kalau kami ada namanya program CPF, jadi kita direkrut sebagai calon penyidik saat itu. Jadi fresh graduate waktu tahun 2006 itu, sejak saya masih di kampus di Unpad itu di Pajajaran di Bandung, saya setelah lulus terus sekitar bulan Agustusan gitu wisuda, terus ada kebetulan bukaan calon penyidik KPK bulan Juli gitu. Saya mendaftar gitu ya Mas ya. Mendaftar jadi calon penyidik di KPK pada saat itu. Kemudian saya lulus di bulan Desember, Januari kita mulai masuknya itu Maret, kita sudah mulai masuk pendidikan calon penyidik di Sekolah Intelijen Strategis di BAIS di Bogor. Jadi hampir 1 tahun kami dididik dalam kita 6 bulan di dalam barak, terus di luar barak kita praktek intelijen, proses penangkapan, pengejaran dalam kota gitu. 1 tahun. Berarti memang udah ada prosesnya ya Mas ya, sebelum menjadi seorang penyidik KPK itu ada prosesnya rekrutmennya? Sudah Mbak, jadi itu 6 tahap itu kita ada. Dulu namanya mental ideologi ya, TWK zaman itu dulunya belum ada TWK kan Mbak ya, tahun itu ya, di sekitar 2005 namanya mental ideologi. Jadi kita di tes ideologi kita itu Pancasila atau enggak. Dan kita lulus, gitu Pak. Kita lulus ideologi dan dididiknya itu di Lembaga Tentara Nasional Indonesia, lembaga pendidikannya Tentara Nasional Indonesia, lembaga pendidikan TNI. Kita semacam kayak tarunanya intelijen ya, perwira intelijen pada saat itu. Pagi-pagi kita sudah bangun lari jam 4 jam 5 itu subuh, kita udah latihan nembak, kita sudah lari fisik, terus belajar Pancasila, bela negara, belajar fisik, mental, ideologi, segala macam semua. Kita digojlok di sana selama 1 tahun proses pendidikannya. Jadi alangkah anehnya ketika 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian kita ditanya lagi, kamu ideologinya apa? Sebenarnya padahal menghina akal sehat juga, menghina akal sehat. Padahal sebelumnya udah dididik, udah digembleng berapa lama Mas waktu sebelum menjadi penyidik KPK waktu itu? Kita kan dalam in kelasnya 6 bulan ya Pak ya, di baraknya. Jadi, sesudah itu kita di luar, terus tapi pindah-pindah pendidikannya ke BPKP. Kita ambil spesialisasi forensik, accounting. Jadi karena KPK punya akademi, hari ini kan kita sudah punya akademi Corruption Learning Center ya, CLC. Terus dulu kita nggak punya, jadi kita nggak punya lembaga pendidikan, jadi kita dididik gitu loh Mbak. Dididik ke BPKP, dididik dulu sempat ke Pol Semarang, kita ngambil spesialisasi misalnya di pendidikan, terus ke kejaksaan di Ragunan, terus ada juga sempat teman-teman kita dikirim ke lembaga pendidikannya kehakiman di Bogor gitu. Iya, bahkan intinya Bang Praswat ini emang sebelum jadi penyidik KPK sudah digembleng lama sekali Mas ya. Kalau TWK hanya beberapa hari. Padahal awalnya sudah hanya beberapa menit, 15 menit, 20 menit aja. Hilang semua itu 17 tahun. Udah hilang semua 17 tahun, 20 tahun. Nah, sekarang saya ingin menanyakan perihal terkait TWK ini Mas, tes wawasan kebangsaan. Ini sepertinya menjadi awal mula operasi oleh pihak tertentu terhadap pegawai KPK. Buktinya dengan dalih tidak lulus TWK, maka pegawai KPK diberhentikan oleh pimpinan. Apakah TWK ini bisa disebut operasi pemecatan secara sistematis menurut Mas Praswat? Betul. Tepat sekali Mbak. Ini operasi pemberedelan. Menurut saya ini adalah operasi penyingkiran dengan dalih undang-undang, menjalankan Undang-Undang 19 2019. Sementara di Undang-Undang 19 2019 itu perintahnya itu ahli. Jadi per tanggal 17 Oktober tahun 2019 itu dinyatakan oleh Undang-Undang seluruh pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Jadi saat itu harusnya otomatis kami sudah aparatur sipil negara gitu loh. Waktu itu ya Mas ya, bukan sekarang. Gitu. Bukan sekarang aparatur sipil negaranya atau dites lagi atau kayak CPNS daftar lagi, enggak.
per undang-undang, jadi undang-undang yang memerintahkan kami, diketok tanggal 17 Oktober, undang-undang memerintahkan kami bahwa Anda adalah aparatur sipil negara. Kayak semacam begini, Anda adalah tumbuh-tumbuhan gitu loh. Iya. Jadi apa ya, maksudnya memang hari itu kita sudah diketok palu, dinyatakan bahwa kita adalah aparatur sipil negara. Namun di dalam prosesnya itu dijadikan operasi intelijen untuk menyingkirkan orang-orang yang nyata-nyata memang mungkin dianggap pimpinan atau dianggap rezim ini itu tidak bisa diajak Bekerja sama. Oh iya. Kalau kerjasama itu kan dalam konotasi yang baik ya Mbak ya. Oh gitu ya, ya benar. Kooperatif. Tapi kalau kong kali kong, kong kali kong. Iya. Lebih ke negatif kalau itu ya Mas, siap. Lebih ke negatif, jelas kok. Oke. Nah ini selama Mas Praswat nih berada sebagai seorang penyidik KPK, apakah sebelumnya memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyerang kawan-kawan dari Mas Praswat sendiri yang mungkin sekarang tidak lulus di TWK? Kalau dari kami sendiri banyak Mbak ya, dari beberapa 57 orang ini jelas nyata seperti ada Bang Novel yang jelas beberapa kali ditangkap, ditabrak mobilnya, kan terakhir kemarin, kemudian 2017 disiram matanya sampai hari ini sampai buta, dua-duanya tidak bisa melihat. Terus ada Bang Afif yang rumahnya teror, dikirim bom, dikirimin disiram air keras mobil istrinya. Terus ada saya sendiri yang sudah gimana nih kalau Mas Praswat sendiri teror ya, apa sebelumnya? Kami menjalankan penyidikan bansos kan, kami seluruh penyidik bansos, beberapa penyidik bansos diteror melalui pelaporan ke Dewan Pengawas hingga kemudian berakhir saya vonis dipotong gajinya 6 bulan. Agar ya sebenarnya tujuan nyatanya adalah berhentinya penyidikan bansos, nggak ada lain. Tujuan mereka ya agar kami berhenti untuk melakukan penyidikan bansos. Dan berakhirnya memang di proses TWK itu ya Mas ya, yang bisa langsung menyingkirkan berbagai macam orang. Di TWK itu ya seperti endgame, jadi satu kali pukul ya seluruh kami kena semua. Semuanya kena sekarang. Iya, oke. Mas Praswat, kita semua tahu ya beberapa tahun lalu para penyidik KPK dari kepolisian pernah ditarik oleh korpsnya dengan berbagai alasan. Nah, menurut Mas Praswat, apakah itu juga bagian dari upaya untuk melemahkan KPK? Ya, saya bisa pastikan benar bahwa itu pasti upaya melemahkan KPK karena nggak mungkin menguatkan KPK dengan cara menarik seluruh penyidik KPK. Itu kejadiannya kalau nggak salah pada saat proses penyidikan Bapak Joko Susilo, Kakor Lantas saat itu di tahun 2011 kalau nggak salah ya Pak ya, itu sekitar, karena pada saat itu saya sedang di Australia, melanjutkan pendidikan master saya di Australia 2012. Teman-teman di KPK di Indonesia, saya dapat update bahwa seluruh penyidik KPK saat itu ditarik ke Mabes Polri. Karena penyidik KPK saat itu belum ada independennya kami yang non-Polri. Jadi begitu dia menarik anggota Polri, menarik seluruhnya gitu Pak. Seluruh penyidik ya Mas ya? Seluruh penyidik saat itu. Jadi seluruh penyidik saat itu ditarik ke Polri. Artinya kan otomatis lumpuh kan, KPK nggak punya penyidikan. Nah, benar. Akhirnya Pak Abraham Samad, pimpinan saat itu berinisiatif untuk mengangkat seluruh cadik yang tadi disiapkan untuk kami Pak. Itu waktu itu masih di penyelidikan saya. Karena kan kita calon penyidik sudah dididik, tapi masih ditempatkan dulu di penyelidikan karena kami belum pernah melakukan penyidikan. Prosesnya ada tahapannya, tempatkan di penyelidikan dulu, langsung tarik ke atas, langsung tarik ke penyidikan. Jadi itu yang kemudian akhirnya kita bisa melanjutkan proses penyidikan Korlantas
lanjut sampai hari ini. Tapi rupanya mereka terus belajar ya Mbak ya. Mereka juga bermetamorfosis gitu loh, naik kelas Benar, gitu. benar. Kalau oh begini nggak bisa, diteror nggak bisa, diancam nggak bisa, diserang secara fisik, disiram air keras, dibutakan matanya nggak Masih bisa. nggak bisa. Oke. Malah dengan Nggak cara ada. yang mudah gitu ya, Mas ya. Ya, dengan cara yang mudah, udah dengan alasan kami tidak Pancasila, langsung dipecat, diberhentikan secara berdarah dingin sih menurut saya. Kalau Benar-benar. Jenis joker gitu ya, Mas ini. iya, Oke, gitu. Mas Praswat, Anda kan salah satu penyidik kasus Bansos yang melibatkan salah satu mantan menteri. Nah, apakah Ya. operasi pemberhentian Anda dan teman-teman Anda ini disebut sebagai serangan balik para koruptor atau kawan-kawan koruptor kepada teman-teman dari Mas Praswat? Saya pastikan benar. Kalau ditanya kenapa kemudian saya diberhentikan, saya akan jawab ini pasti karena kasus Bansos. Gitu. Karena yang perlu juga Mbak ketahui, kasus Bansos ini sangat-sangat mega korupsi, Mbak. Jadi anggarannya itu 6,4 triliun tuh yang harus diingat, 6,4 triliun tuh hanya untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Belum yang lainnya ya, Mas ya? Belum nasional. Gitu loh. Kami belum masuk ke nasional. Dan kalau menurut pidato Bapak Presiden Jokowi, nasional tuh anggaran bansosnya 144 triliun. Jadi kalau ini lanjut proses penyidikan ini kita sapu bersih secara nasional, itu nilai korupsinya BLBI, korupsinya Senturi, EKTP itu 2,6 triliun, Senturi 7 atau 8, BLBI 12. Minder semua mereka ngelihat betapa besarnya, betapa bobroknya korupsi bansos ini. Karena ingat, bansos ini benar-benar dilakukan tengah bencana, Mbak. Gitu. Dan ancaman hukumannya Undang-Undang 30 tahun 2000, Undang-Undang 3199 2021 itu ancaman hukumnya mati. Pasal 2 ayat 2. Karena terlalu kejamnya korupsi di tengah pandemi ini. Oke. Gitu, berarti intinya ini prosesnya Mas Praswat ini sebenarnya belum selesai, tapi harus diselesaikan karena proses TWK ini bisa membuat semua kacau gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau jawabannya kenapa bisa dibuktikan nggak ada dihentikan karena bansos, jelas terornya saja berjalan di tengah penyidikan. Saya diajukan ke sidang kode etik itu di tengah proses penyidikan, Mbak. Makanya berkali-kali saya ngomong, kalaupun kami benar melakukan pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan, harusnya selesaikan dulu berkas perkaranya, diselesaikan dulu proses persidangannya. Gitu loh. Jadi selesai dulu pidananya, baru kami diproses etiknya, kan gitu. Jangan kemudian pidana selesai, masih berjalan proses persidangan, masih berjalan proses pembuktian. Di tengah pengadilan, kami diajukan ke persidangan kode etik. Rontok mentalnya. Seperti membuat masalah baru gitu ya untuk Mas Praswat. Kayak Mbak Lina misalnya, Mbak Lina diminta untuk wawancara sama saya ya, Mbak ya. Di tengah wawancara, Mbak dipanggil oleh misalnya di berita ada direktur kepatuhan lah gitu. Lagi wawancara begini, terus gimana meneruskan tugas untuk sampai selesai melakukan interview terhadap penyidik Bansos KPK gitu, 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi, sementara di menit ke-15 atau menit ke-20 Mbak lagi sedang wawancara, Mbak dipanggil direktur dan Mbak divonis, kamu Lina, kamu melanggar kode etik karena misalnya hari ini pakai merah, harusnya kuning gitu. Itu kan mengada-ada gitu loh. Nggak rasional. Iya. Parah gitu loh. Dan apa yang Mas Praswat lakukan setelah itu? Setelah Mas Praswat dalam kondisi sedang mewawancarai, sedang ada di persidangan, tapi Mas Praswat mendapatkan permasalahan baru ketika apa yang dilakukan Mas Praswat saat itu juga? Saat itu ya saya melawan di dalam persidangan, saya sampaikan bahwa ini adalah proses interogasi yang dimana seluruh penyidik KPK bukan itu tidak mungkin melakukan proses interogasi itu. Saya kasih contoh,
Kita misalnya lagi ngobrol gini, Mbak, ada 3 jam, 4 jam kita interogasi. Saya tanya, kamu 1,5 triliun ini paketnya, ini gimana? Ada beras yang tujuan, ada sarden yang cacing, bahkan sudah saking basinya di dalamnya itu ada cacingnya. Saya tanya, itu kok tega amat? Itu kan bansos milik rakyat miskin ya, Pak ya? Iya. Jelas. Jadi kita, nggak semua rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan bantuan sosial, bansos COVID. Bansos COVID Benar. Tentu saja teman-teman rakyat miskin. Kedua, korban terdampak COVID langsung, yang di PHK, yang kehilangan pekerjaannya, kemudian keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah, wafat karena COVID, itu wajib diberikan. Terus juga teman-teman disabilitas, teman-teman di panti asuhan. Nah, pertanyaan saya, uang mereka jelas-jelas berasnya itu untuk dimakan langsung di mulut-mulut mereka gitu, dimasak langsung di dapur-dapur mereka. Kok tega-teganya? Ini kan gila ini. Nah, gilanya itu Iya. penyidik telah menyampaikan kalimat gila terhadap saksi. Kan apa ya? Sampai saya di dalam persidangan kode etik terus kalimat apa yang pantas untuk menggambarkan situasi itu gitu. Iya. Karena kita sama-sama mengalami, Mbak. Kalau saya, keluarga saya sendiri, Mbak, itu alhamdulillah nenek saya wafat karena COVID. Adik kandung ibu saya di kampung, adik kandung ibu saya itu wafat karena COVID langsung. Ibunya ibu saya, nenek kandung saya, itu juga wafat COVID. Jadi saya betul-betul merasa tergerak gitu ya, Mas ya. Jadi saya cuma korban COVID gitu. Saya tahu benar rasanya kehilangan anggota keluarga karena COVID. Ayah saya dirawat 1 bulan di rumah sakit COVID. Tega gitu loh. Iya. Tega. Ini ratusan triliun, Mbak. Bukan 10-20 juta atau 100-200 juta. Kok sebegitu membabi butanya korupsi, sampai nggak ada lagi hati nuraninya merampas hak mereka yang saat itu sadar sangat menderita. Oke. Gitu. Kira-kira dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mas Praswat pada saat itu, Mas Praswat sudah melakukan berapa persen proses penyelidikan itu, yang mungkin belum sepenuhnya ya, Mas, tapi kira-kira udah berapa persen itu penyelidikannya? Jujur saya ngomong, 18 miliar yang kita ambil tanggal 5 Desember 2020 di apartemennya Saudara Joko Matius, PPK-nya Bansos, itu cuma uang recehnya aja, Mbak. Oke, segitu uang recehnya doang ya, Mas ya? Uang recehnya aja. Jadi itu baru uang rokok lah istilahnya dalam tanda kutip gitu loh, bagi panitia. Bayangin aja, Mbak, itu uang receh, uang keringat, uang ngetik lah gitu. Uang ngetiknya aja 18 miliar. Karena nilainya kan 6,4 triliun, 6.400 triliun, 6.400 miliar nilai paketnya. Oke. Dan itu belum se-Indonesia memang benar-benar, Mas. 20%-nya itu kalau misalnya kita ada yang kasarnya aja lah, hitung-hitungan kasar. Itu 2,1 triliun, 2,2 triliun. Jelas itu dikorupsi. Oke, berarti belum 50% gitu, Mas, belum sampai mungkin ya? 2,1 triliun itu kan 2.000 miliar, Mbak ya. Jadi kalau 18 miliar itu cuma 0,00001% gitu loh, Mbak. Bahkan 1% tidak nyampe, bahkan 1% pun belum ada. 200 miliar, 20 miliar. Oke, itu artinya memang sangat jauh dari ekspektasi Mas Arswat sebelumnya untuk melakukan penyelidikan kepada para koruptor tersebut ya, Mas ya? Betul, Mbak. Karena itu mereka berusaha setengah mati untuk menghentikan kita supaya tidak sampai ke tokoh-tokoh sebenarnya. Yang ini jadi ada kalau kita bicara korupsi, Mbak, itu ada intelektual dadernya, ada orang yang betul-betul
kontrol terhadap peristiwa pidana ini. Ada yang belum dan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Ada yang di tengah-tengah pelaksana, ada yang di bawah lagi tuh, ada yang cuma sekedar kurir gitu, Mbak. Yeah. Tukang beli koper gitu, tukang ya ngetik-ngetik proposal gitu-gitu. Nah, yang baru kita sentuh itu yang di bawah, level bawah, dan tukang ngetik-ngetiknya gitu. Saya bisa sampaikan bahwa Joko Mateus itu hanya tukang ketik. Yang membagi paketnya, yang bagi klasternya, bansos itu belum kita ambil. Belum terselesaikan ya Mas ya? Belum. Gitu. Oke, tapi Mas Arswat menaruh kepercayaan kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih bertahan di KPK untuk menyelesaikan peristiwa itu kah? Kalau teman-teman yang saat ini, teman-teman kami yang saat ini ada di masih bertahan, maksudnya kemarin kan nggak semuanya ya yang dipecat. Ada yang teman-teman lain juga masih di sana. Saya nggak meragukan sama sekali komitmen mereka. Cuman permasalahannya mereka didukung atau tidak oleh pimpinan yang saat ini sedang menjabat. Karena kita lembaga penegak hukum, Mbak. Hukumannya itu by law. Jadi kalau kita melakukan tindakan hukum, pasti ada surat perintahnya. Kalau kita melaksanakan penangkapan, pasti ada surat perintahnya. Melaksanakan penggeledahan, pasti ada surat perintahnya. Pertanyaannya, tanpa surat perintah, mereka nggak mungkin bisa apa-apa. Gitu, Mbak. Tanpa dukungan dari pimpinan gitu ya, Mas? Pasti. Sama kayak Mbak lah. Mbak wawancara saya hari ini, pasti ada surat tugasnya. Pasti misalnya Pimretnya Berita Baru menugaskan Mbak Aulina untuk melakukan interview terhadap Raswan gitu malam ini. Itu. Ya. Nah, kalau boleh bercerita sedikit nih Mas, gimana sih suasana kerja di kantor setelah tragedi TWK, khususnya setelah diumumkannya beberapa pegawai yang tidak lulus tes TWK tersebut? Apakah pegawai tersebut masih bekerja seperti biasa, ataukah sudah mulai ada yang memboikot sebagai tanda protes, atau seperti apa? Teman-teman pada saat diumumkannya TWK, terus itu kemudian dinyatakan kami tidak lulus dan harus diberhentikan, saat itu sekitar bulan Mei ya, Mbak ya. Itu langsung meminta keberatan dan langsung bukan surat kepada Presiden, hampir 580 orang dan 600 orang menandatangani untuk menunjukkan keberatan terhadap Presiden pada saat dengan tindakan penyingkiran secara berita ini. Karena seluruh yang hari ini dipecat itu adalah deputi, direktur gitu Pak, Kasatgas, terus penyidik-penyidik senior. Saya bisa sampaikan semua penyidik yang ada di KPK hari ini bertahan itu pasti anak mentornya Pak Damani gitu loh, anak mentornya Bang Novel, junior-juniornya Bang Rizka, Bang Afif, Bang Nego, junior saya gitu loh. Kalau untuk IM7 ke bawah itu pasti saya yang mentor itu di penyelidikan dulu, karena mereka teman-teman itu pasti lewat proses sebelum dia naik ke penyidikan itu lewat di penyelidikan, dan pada saat penyelidikan pasti pernah saya mentor, saya jamin. Dan jadi mereka juga sedih sekali ya, bahkan kemudian mereka ini teror gitu loh Pak, ini teror yang nyata itu. Sederhana, kamu kalau mengikutin jalan yang lurus, tuh, contohnya tuh 57. Iya. Itu nyata. Kamu akan kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Karena 57 ini kan bukan angka, Mbak. 57 ini manusia. 57 ini manusia yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua yang harus dinafkahi, ya dikirimin. Kalau dia udah tua harus beliin obat, gitu. Kalau dia masih kecil, nanti itu harus disekolahin, gitu. Harus dikasih makan. Itu kan dirampas kehidupannya dengan membabi buta semua. Makanya kemudian Komnas HAM menyebutkan ada 11 pelanggaran hak asasi manusia dalam proses TWK ini. Dan itu Komnas HAM yang
lembaga negara resmi yang berwenang Benar. untuk menyampaikan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Kalau kemudian kita ngomong masih beropini, oh itu kan menurut Komnas HAM, ya terus siapa lagi yang punya otoritas untuk Padahal sudah mengatakan lembaga tertinggi ya, Mas. pelanggaran HAM gitu kan? Karena Iya. yang punya otoritas untuk melakukan itu, bahkan presiden nggak punya otoritas menyatakan bahwa ini ada pelanggaran HAM. Pak Kapolri nggak punya otoritas, Ketua KPK nggak punya, Panglima TNI nggak punya otoritas itu. Yang diberikan undang-undang otoritas untuk menyampaikan, oh ini, untuk menyatakan bahwa ini ada pelanggaran HAM, ini ya tidak ada pelanggaran HAM, ini ada pelanggaran HAM, ini tidak ada pelanggaran HAM. Itu hanya Komnas HAM, lembaga negara. Nah, ini yang kemudian kita sama-sama kecewa sekali, miris sekali. Sampai hari ini Presiden bergeming tidak sama sekali bersuara. Nyata-nyata ada warga. Oke lah kita ngomong bahwa kami kita lupakanlah bahwa ada proses panjang lebar jasa, ada yang 37 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 30 tahun berjasa pada negara. Oke lah ya, kita harus kita lupakan. Atau kemarin kami menyelamatkan 6,4 triliun, menyelamatkan 100 triliun, BLBI, saya tuli dan lain-lain itu. Oke lah kita hapuskan. Ini manusia loh 57 bah. Ini ada itu yang harus diselamatkan harusnya ya Mas. Kok iya gitu loh, ada 57 orang dibantai hajat hidupnya, dibunuh hajat hidupnya kan gitu kan Mbak. Ini kan pembantaian dan pembunuhan hajat hidup orang tanpa sebab gitu, tanpa alasan, tanpa sebab. Lalu kemudian difitnah, disampaikan bahwa dia anti Pancasila yang sudah tidak ada obatnya lagi gitu. Langsung main tunjuk, dibantai hajat hidupnya. Gitu. Yeah. Jadi memang tidak membunuh orangnya secara harfiah ya, membunuh dalam artian membuat mati, tapi membuat mati kehidupannya, hajat hidupnya, nafkahnya. Gitu, Oke. Tadi Mas Praswat bilang kalau Presiden pun belum ada perhatian lebih pada peristiwa ini. Nah, apa yang ingin Mas Praswat sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, atau mungkin bahkan masyarakat Indonesia yang mengetahui peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa gitu. Masyarakat Indonesia menunggu ini sebenarnya peristiwa yang seperti apa, bahkan mahasiswa turun ke jalan untuk membela KPK dan yang akan dinonaktifkan ini. Apa yang ingin Mas Praswat sampaikan kepada mereka, masyarakat luas? Dan tentu saja bahwa kemudian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa, polisi, masyarakat sipil, teman-teman rakyat yang terdampak bansos, yang terdampak COVID. Kemarin kita sampai ke Pulau Pari, keliling ke teman-teman nelayan, ke teman-teman buruh, mahasiswa, dan lain-lain. Kita sudah sampaikan bahwa sudah tidak usah kemudian bersedih terhadap nasib kami ya, 56-57 orang ini. Ini biasa-biasa saja, karena menurut saya ini adalah konsekuensi kita. Jadi sejak kami keluar pagi-pagi dari pintu rumah kami masing-masing itu Mbak, itu memang sudah tahu hari ini kita belum tentu bisa pulang, kita belum tentu bisa selamat, kita belum tentu, itu sudah biasa. Jadi memang untuk teror, ancaman, kemudian dipecat dan lain-lain itu setiap harinya itu sudah membayangi gitu loh. Selama 13 tahun ini saya dinas itu yang dan kalaupun hari ini datang itu nggak kaget-kaget amat. Cuman yang perlu kita sampaikan bahwa praktek ketidakadilan secara telanjang dan kasat mata ini Mbak, ini harus dilawan sekeras-kerasnya. Karena kalau KPK bisa begini, gimana kemudian yang lain, gimana? Yang masyarakat biasa gitu ya Mas ya? Ya pulau-pulau, misalnya di pulau-pulau terkecil di Maluku, atau di masyarakat suku pedalaman di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, ya Pak ya. Itu bagaimana dengan nasib mereka? Benar. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kita punya pemimpin, dan pemimpinnya adalah Presiden Joko Widodo.
sumpah presiden saat itu untuk menegakkan hukum, untuk menjaga tumpah darah Indonesia, untuk menjamin kesejahteraan kita, rakyat Indonesia, itu adalah sumpah yang diucapkan dia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, depan Tuhan yang Maha Esa, di depan seluruh rakyat Indonesia. Itu mengikat dunia akhirat kepada beliau sebagai pemimpin kita. Jadi pada hari ini kita berbicara begini, mencerita tentang keadilan, itu bukan mencari perhatian, baper, dan bukan. Kita menjadi itu bukan karena kepengen, tapi ya memang keadilan tidak ada. Jadi mau kemana kita kemudian? Gitu loh, Mbak. Sama kayak Mbak ketika kemudian Mbak disuruh diam, tapi Mbak tangannya dipotong gitu, diiris pakai silet gitu, tapi disuruh diam, kan lucu gitu. Pastinya Mbak akan konsekuensinya begitu, Mbak disakiti, diiris-iris, tangannya dipotong, Pasti akan meronta ya Mas ya. pasti akan meronta, menjerit-jerit kan gitu, Mbak Lina. Nggak mungkin Mbak Lina diam, ketawa-ketawa, senyum. Artinya Mbak nggak normal. Kalau tangannya dipotong, diiris-iris, terus Mbaknya nggak apa-apa, biasa-biasa aja, sudah saya terima aja, memang mungkin garisan nasib saya, tangannya harus putus hari ini, kan itu nggak logis. Benar. Jadi bagi teman yang kemudian maaf ya buzzer-buzzer atau siapapun itulah ya, yang kemudian menganggap bahwa kami baper, sudah diam saja, terima saja nasib dan lain-lain, tidak usah kemudian berkoar sana sini dan lain-lain. Itu menurut saya malah menghina akal sehat. Bagaimana mungkin ada orang dirampas saja hidupnya, dibunuh kehidupannya, terus diam, tidak boleh mencari keadilan. Loh, ya terus mau gimana dong? Kalau misalnya kita sekarang mau lapornya kemana? Kalau bukan lapor ke presiden, lapor kemana? Ke KPK. Orang kami yang korban, gitu loh. Kalau misalnya kita punya masalah hukum nih, lapor ke polisi, mungkin misalnya nggak bisa ditangani, lapor ke kejaksaan tidak bisa, oke, ke KPK. Lah kalau KPK yang punya masalah ketidakadilan, yang didiskriminasi, terus mau lapor kemana? Pasti lapornya ke presiden ya Mas. Iya dong, itu konsekuensi logis Mbak. Harus lapor ke presiden, terus lapor ke mana? Kalau kemudian presiden ngomong, oh, jangan lapor ke saya lah, ya terus mau lapor kemana? Itu padahal tidak ada pilihan lain. Iya, nggak mungkin, nggak logis Mbak. Dan itu juga adalah konsekuensi dari seorang pemimpin pada saat beliau dulu dilantik jadi presiden, ya itulah konsekuensinya untuk mengurus rakyatnya. Ini bukan angka, ini manusia. Sama kayak COVID kemarin yang sekian ribu orang wafat, oh ya masih jauh lah presentasinya dibanding jumlah rakyat kita kan 270 juta. Aduh, gak gitu logikanya. Satu orang pun yang wafat, itu kalau ibu kita, ibu kandung kita yang satu orang itu gak mungkin kan. Mbak Linda punya ibu 10 gitu, atau punya ibunya 100.000, kan satu. Apakah mau ibu Mbak Lina itu, cuma satu kok yang tinggal kayak aja, udah nggak usah berduka Lina, kamu nggak usah duka-duka amat, nggak usah sedih, santai aja, yang tinggal cuma satu, siapa? Ibu. Ya Allah ya Tuhanku, nggak mungkin lah, pasti kita udah kejar-kejar itu nangisnya, udah dari ujung, mungkin dari ujung Jakarta sampai ke Tuban nangis, nggak berhenti-berhenti gitu. Kecuali mereka yang tidak mau pakai nurani ya Mas ya. Iya, nggak punya hati nurani. Nah, itu mungkin yang nggak ada di para pelaku-pelaku itu yang mencoba untuk melemahkan KPK. Nah, ketika KPK dilemahkan, Mas, lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan menurut Mas Praswan? Saya gimana Mbak ya, kalau saya Muslim Mbak ya, kalau dalam ajaran agama saya, dalam ajaran agama Islam, haram hukumnya putus asa terhadap rahmat Allah kan. Jadi tentu saya yakin bahwa bagaimanapun sehebat-hebatnya manusia berbuat makar gitu ya, Allah adalah penyusun rencana yang lebih baik. Jadi nggak mungkin rencana kotor mereka, para koruptor itu bisa mengalahkan rencana baiknya Allah. Jadi
Saya yakin, Mbak, walau bagaimanapun juga, sekuat-kuatnya mereka, selicik-liciknya mereka, seculas-culasnya mereka, pasti akan kalah dengan kebenaran. Itu janji Allah. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batilu inal batila munajjauqa. Itu nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Setiap kejahatan kebatilan itu pasti akan kalah dengan kebenaran. Cuman mungkin kita manusia namanya ya, kasat mata gitu dengan segala keterbatasannya, cuma bisa ngelihat yang nyata-nyata aja. Tapi saya yakin akan ada orang-orang baik, akan ada orang-orang yang lurus, akan ada orang-orang yang hebat yang akan mengalahkan rencana-rencana busuk mereka ini untuk menghancurkan proses perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya yakin itu, entah dari kami, dari 57 ini, entah dari teman-teman yang saat ini masih berada di KPK, entah kemudian mungkin dari luar, mungkin dari Mbak Lina gitu, yang tiba-tiba dengan, ya kita nggak tahu ya, garisan jalan perjuangan tiba-tiba Mbak Lina besok tiba-tiba jadi anggota DPR, atau besok tiba-tiba jadi menteri, atau besok tiba-tiba bahkan mungkin Mbak Lina bisa jadi presiden. Kenapa enggak? Kalau memang Allah menentukan Allah alam ya Mas ya. Ya Allah alam. Ya tiba-tiba Mbak Lina jadi presiden, bisa memulihkan KPK, menempatkan KPK lagi di jalan yang benar, menempatkan orang-orang terbaik lagi di dalam KPK. Saya optimis, Mbak. Saya tetap optimis itu. Oke, karena Mas Prasad optimis, saya juga optimis sekali kalau Indonesia di masa depan akan pulih dari koruptor. Nah, Mas, oke, apakah lembaga penegak hukum lain seperti selain KPK nih, Mas, bisa diharapkan untuk mengembalikan marwah pemberantasan korupsi seperti yang pernah dilakukan KPK pada masa lampau? Maaf, Mbak, diulangi, Mbak. Agak ini sinyalnya tadi. Iya, apakah dari lembaga penegak hukum lain, maksudnya selain KPK itu bisa diharapkan untuk mengembalikan marwah pemberantasan korupsi seperti halnya yang sudah pernah dilakukan oleh KPK di masa lampau? Saya juga tetap optimis, Mbak. Maksud saya, orang-orang baik di Indonesia ini banyak, Mbak. Nggak cuma di KPK, di Polri, di Kejaksaan, baik-baik semua. Di Mahkamah Agung saya punya saudara, di adik saya polisi, adik saya juga jaksa, jadi keluarga saya ada hakim, ada. Jadi banyak orang baik. Saya yakin, dan saya jamin, dan saya tahu, dan saya kenal mereka itu semua rata-rata orang baik gitu. Jadi harapan untuk kemudian Indonesia akan bangkit dan kemudian bisa meningkat ya pemberantasan korupsi kita, terus KPI kita ya, nilai indeks presentasi korupsinya kita bisa baik lagi, itu saya jamin insya Allah bisa, Mbak. Cuman tinggal hari ini tuh kita ya secara nyata negara kita dikuasai oleh oligarki gitu, Mbak. Jadi ada sekelompok orang-orang jahat yang bukan memerintah, maksudnya yang mengkontrol hampir seluruh lini kehidupan bangsa ini. Jadi mereka sebegitu rapatnya untuk menjaga ketidakadilan, untuk menjaga harta-harta mereka, gitu, untuk menjaga kekuasaan mereka agar terus langgeng. Dan tapi kan sebenarnya ya seperti apa yang kata saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa kita itu kan manusia, mereka juga cuma manusia aja, lupa bahwa mungkin mereka sepinter-pinternya apapun mereka itu. Mereka tetap terbatas ya, Mas. Iya, nggak mungkin bisa apa ya melawan kebenaran, melawan benar apa yang harus malaikat-malaikat Allah akan turun gitu loh untuk membenci para penjahat itu. Andai kata kemudian kita manusia-manusia ini sudah nggak mampu lagi untuk meneruskan itu, untuk meluruskan itu. Benar. Mas, ini ada pertanyaan dari audiens ini. Hari ini Kapolri bilang akan merekrut 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan 30 September tersebut sebagai ASN Polri. Apakah ini akan direspon teman-teman, Bang?
Saya belum dengar Mbak ya, karena saya lagi ini ya, lagi live Instagram. Tapi Oh, andaikan pun saya mungkin nggak tahu ya, mungkin Pak Kapolri berpikiran seperti itu ya Mbak ya. Jadi mm-mm. ya kami sampai hari ini belum mendapatkan eh, apa ya, Kabar terbaru. belum belum ada surat resmi atau ya selama itu hanya pembicaraan atau itu ya kami hargai sekali itikat baik Mm-mm. Bapak Kapolri kita Pak Listio Sigit, sangat-sangat kami hargai. Intinya kami juga belum belum bisa bersikap ketika kemudian belum ada eh, resminya surat ataupun keputusan gitu ya Mbak ya, Mm-mm. karena itu kan itu karena kita negara hukum, semua harus berdasarkan hukum, sama seperti Benar. surat pemberhentian kami pun juga bukan opini atau bukan hanya ke konferensi pers, tapi sudah saya terima surat pemecatannya, surat pemberhentiannya sudah ada gitu loh Mbak. Jadi SK pemberhentian Praswat Nugraha sebagai penyidik KPK itu pertanggal 30 September itu sudah nyata di depan saya. Jadi mungkin kami belum bisa berpendapat atau mengeluarkan pernyataan atau merespon itu ya Mbak ya, selama Mm-mm. belum ada SK-nya, belum ada surat keputusan dan lain-lain gitu dari pihak pemerintah ya Mbak ya. Iya, Mbak masih belum bisa berpikir sejauh itu gitu Mas ya setelah peristiwa yang dialami selama ini. Iya, Oke, dan memang memang hari ini kan teror ya Mbak ya, itu kan iya, nggak cuman berimplikasi ke kita ya Mbak, itu kan sampai ke keluarga, sampai di kampung, sampai ke saudara, sampai kan kita punya masing-masing 56, 57 orang ini kan punya keluarga, punya iya. anak, punya itu kan apa ya, traumanya itu ya Allah gitu loh. Mm-mm. Ayah saya dipecat, ada kakak saya diberhentikan gitu. Dan ya kita tunggulah Mbak apa perkembangannya, eh, pembuktiannya gitu Mbak. Kalau memang pemerintah mau bersikap menyelamatkan atau bukan menyelamatkan ya, memberikan hak kami Mm-mm. sebagai penyelenggara negara, sebagai pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002, ya kita lihat nanti, kita respon Mm-mm. selanjutnya. Oke. Ini karena waktunya kita hanya sampai 20.30, ini ada sedikit pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir, Ya, Mas. oke. Ketika KPK tidak lagi segarang dulu, bagaimana dengan peluang gerakan sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan mahasiswa untuk mencegah tindak pidana korupsi? Oh, tentu saja itu sangat-sangat terus terbuka, Mbak, karena kami rencananya ini masih dalam bentuk rencana, Mbak ya. Kita sama gerakan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil bersama teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh dan lain-lain itu akan membentuk satu institut pemberantasan korupsi itu, karena kita banyak expert Mbak di 57 orang ini, ada bahkan international expert ya, karena kita sudah sampai ke luar negeri, dikirim ke saya, dikirim ke Australia, teman-teman dikirim, ada yang ke media, ada yang apa. Jadi Pak Koko itu kebetulan salah satu yang juga dipecat itu adalah direktur jaringan hubungan internasional kita. Jadi memang Eropa dan lain-lain. Ini sangat sayang sekali kalau tidak dilanjutkan, keahliannya tidak dimanfaatkan di Indonesia, di keahliannya dalam konteks keahlian korupsi. Jadi kita rencananya akan membentuk satu korupsi, kita aspirasi dari masyarakat, kita akan terus melakukan melakukan pengkritisan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan-tindakan KPK tidak sesuai dengan hukum, undang-undangan atau standar operasional prosedur. Kita harus melawan itu, menyuarakan hati-hati juga. Saya jamin kita walaupun sudah dipaksa diseret ke KPK hari ini, jaringan kita di KPK saya jamin itu akan terus berjalan, akan terus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, seperti apa yang kata saya sampaikan tadi, penyelidik dan penyidik yang ada sampai saat ini di KPK yang masih ada berada di sana itu adalah anak-anak mentor
junior kami semua, juniornya Pak Dam, juniornya Bang Novel, juniornya Bang Reska, juniornya saya. Dan itu pasti kita punya yang sangat-sangat erat, sebagaimana seperti keluarga sendiri. Jadi kita terus bergerak bareng-bareng, baik kami yang sekarang maupun teman-teman saat ini masih ada di KPK, kita akan terus membela kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke. Mas Arswat, ini suaranya kok agak sedikit kecil, apakah ada mungkin ya? Nah, oke. Ini sudah kembali normal. Ini ada pertanyaan mungkin juga harus dijawab sebenarnya dari audiens. Izin tanya, tragedi TWK, apakah ada unsur politik karena para pegawai yang dipecat telah ditunggangi? Ditunggangi oleh siapa ya, Pak? Ditunggangi oleh rakyat Indonesia? Apa ditunggangi oleh siapa? Karena nah, ini pertanyaan juga ambigu. Ditunggangi oleh apa? Kalau ditunggangi kita kemarin katanya Taliban, dicap anti Pancasila, dicap Taliban, teroris dan lain-lain, ya itu bisa kita jawab dengan mudah karena teman-teman kita hampir seperti kasat-kasat saya sendiri itu Bang Andre Didi Nainggolan itu adalah pendeta bahkan di gerejanya gitu Pak ya. Kalau kita di dalam Islam Hafiz, beliau itu adalah penghafal Injil gitu loh Pak, semacam kayak ya penghafalnya Injil. Terus di satgas saya bansos itu sendiri, itu saya sendiri yang Islam. Rekan saya satu Hindu, Gede Sunarta, rekan saya satunya juga Jeffrey Silitonga adalah orang Kristen asli, sangat gereja kami, satgas kami Bang Andre Didi Nainggolan adalah Injil. Jadi kalau saya sendirian Islam terus dihubungin bahwa itu satgasnya Taliban kan nggak relevan gitu Pak ya. Terus kayak teman-teman yang lain ya di 56 ada Bang Ahmad Tambunan itu kan ini Oikumene persekutuan gereja di KPK. Beliau juga kayak Rizwin itu adalah teman Rizwin adalah berasal dari jenis tertentu keturunan, terus juga beragama Buddha. Jadi di KPK itu sangat-sangat Pancasilais menurut saya, sangat-sangat multikultural banget ya Mas ya. Ya Mbak. Jadi kalau kita ngomong apa ya Mbak ya, di sini bahkan di satgas saya sendiri yang Islam gitu Pak. Dan nggak pernah bermasalah. Ketua dewas kita juga Nasrani kan gitu. Bahkan dulu kemarin kita dari pimpinan itu di periode sebelumnya itu lebih banyak Nasrani-nya dibanding Islam. Jadi kami nggak pernah bermasalah di bidang itu. Kami sangat bineka tunggal ika. Jadi fitnah-fitnah yang dikatakan kami ditunggangi Taliban, Mas ini maksudnya ditunggangi orang politik, misal untuk backingan ataupun pengamanan kelompok. Seharusnya kan kami kalau begitu kami nggak nangkap bansos karena bansos itu dari PDIP penguasa pemenang pemilu. Benar nggak? Kalau kita ditunggangi oleh kekuasaan politik, harusnya yang memegang kekuasaan politik sekarang presidennya dari PDIP, terus kemarin juga Pak Juliari dari PDIP. Harusnya kan kami nggak boleh nangkap mereka, teman-teman bansos. Kalau kita ngomongin ditunggangi oleh kekuasaan ya Pak. Karena saat ini kekuasaan ada partai pemenang pemilunya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harusnya Pak Menteri Sosial, karena beliau berasal dari PDIP, harusnya tidak boleh ditangkap. Tapi kan yang kami laksanakan tidak, kami penangkapan. Memang penangkapan secara profesional Mas ya, tanpa ditunggangi pihak manapun. Ya karena memang ya ditunggangi oleh rakyat miskin. Kalau kita ngomongin itu bahwa rakyat miskin harus benar gitu loh. Bahwa kami ditunggangi oleh korban COVID, kami ditunggangi oleh orang-orang yang sakit, yang membutuhkan obat, nggak ada, yang butuhin masker, nggak ada gitu loh, yang membutuhin oksigen nggak ada, beras, utuan gitu, sarden isinya sarden basi, itu yang menunggangi kami gitu loh. Rakyat kita yang terzolimi itu yang
harus ditunggu, dan seluruh kita, seluruh tumpah darah rakyat Indonesia itu harus ditunggangi oleh rakyat kita yang itu. Padahal Mas Arswat ini penyelidiki masih ada di permukaan gitu Mas ya, belum sampai ke dalam-dalamnya, tapi harus sudah terselesaikan. Iya. Oke. Mas Arswat ini karena waktu kita sudah habis, mungkin Mas Arswat bisa ngasih closing statement nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton terkait tema kita pada malam hari ini, peristiwa G30 STWK dan masa depan KPK. Oke, buat seluruh teman-teman yang saat ini nonton ataupun kemudian teman-teman rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, buruh, tani, nelayan, dan lain-lain di seluruh Indonesia, saya sampaikan bahwa jangan pernah putus asa untuk menyampaikan kebenaran. Jangan juga kemudian kita juga putus asa, loh kita kan nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, nggak bisa merubah keadaan, nggak. Bahwa kemudian bahkan satu kalimat doa itu melebihin apapun. Nggak ada yang bisa ngalahin doa. Jadi sekecil-kecilnya tolong doakan Indonesia, tolong doakan kami, tolong doakan keadilan kami gitu ya. Atau kemudian sampaikan kebenaran ini ke tetangga, ke saudara, ke teman kuliah, ke grup-grup SD, SMP, SMA, grup kampus dan lain-lain, bahwa di sini terjadi ketidakadilan, di sini terjadi kezaliman, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu terancam, bahwa oligarki sudah menguasai hampir seluruh lini kehidupan kita, bahwa orang-orang jahat itu sudah bekerja sama. Itu harus disampaikan seluas-luasnya. Jadi nggak perlu kemudian kita kan bukan pejabat, kita nggak punya kekuasaan, nggak perlu. Jadi berdoa itu pun sudah, ya Allah, Tuhanku, tolong hentikan kezaliman ini. Atau misalnya, ya Tuhanku gitu ya, Tuhan yang Maha Esa, hentikan kezaliman ini, berikan Indonesia keadilan gitu ya untuk teman-teman, terus lanjutkan pemberantasan korupsi. Itu adalah sudah sehebat-hebatnya usaha kita semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di daerah sehat walafiat. Mudah-mudahan juga beritabaru.co juga terus bisa menyampaikan kebenaran. Amin. Terus lanjutkan perjuangan kita, dan saya juga akan terus lanjut berjuang sama teman-teman 57, sama teman-teman seluruh mahasiswa, buruh, polisi, masyarakat sipil, dan lain-lain. Jangan pernah berhenti. Kita nggak pernah tahu dari siapa nanti yang bisa menyelamatkan Indonesia. Entah Mbak Dina, entah saya, entah teman-teman dari 21 orang yang saat ini live streaming. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Oke, terima kasih Mas Praswat sudah menemani bercerita pada segmen ke-66 ini, karena saya pun termotivasi sekali untuk terus mengamalkan nilai-nilai yang selama ini mungkin dipegang teguh oleh KPK ya Mas ya. Dan juga teman-teman yang saat ini sedang menonton mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar kita tetap berperilaku jujur, karena orang Indonesia ini yang pintar banyak ya Mas ya, yang jujur ini yang minim. Seperti nama apa Instagramnya Mas Praswat nih, berani jujur pecat gitu ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Praswat. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga berhasil apa yang menjadi cita-citanya.